Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وسع ربنا كل شيء علما، وسع ربنا كل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. واشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. Bapak Ibu, para alim ulama, para guru, para asatidz, kan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 186 memberitahu kepada nabi kita, kepada malaikat, jika yang bertanya terkait Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadaku terkait aku dari hamba-hambaku, bilang aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap permohonan hamba-hamba. Ada dua jalur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah agar doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jalur kebaikan, ada jalur keburukan. Jalur kebaikan pakai ibadah, menjauhi maksiat. Nah, maka jika ada yang bertanya kepadaku dengan jalur kebaikan, bilang aku dekat. Ada lagi orang yang dikabulkan doanya, permohonannya, keinginan-keinginannya menggunakan jalur keburukan. Bagaimana caranya agar kebaikan, agar harapan dia, keinginan dia terrealisasi? Gampang, Pak. Tabrak semua perintah, langgar semua perintah. Gitu tuh. Jadi kalau Bapak gagal, keinginan, harapan Bapak pakai jalur ibadah karena ibadahnya biasa-biasa, karena tahajudnya biasa-biasa, karena infak sedekahnya biasa-biasa, sudah putus asa. Pakai jalur kebaikan gagal melulu nih. Pakai jalur ibadah gagal terus. Ya. Mungkin ibadahnya nggak maksimum, Pak. Mintanya nggak maksimum. Menghindari maksiatnya nggak maksimum tuh, Pak. Tuh. Nah, kalau Bapak putus asa, tapi keinginan kita ingin dikabul. Ada fasilitas kedua, Pak. Surat Al-An'am ayat 44. Tabrak semua perintah Allah. Langgar semua perintah Allah. Tapi benar nggak itu, Pak? Benar nggak itu? Nah, itu dalam Islam yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tapi itu
cara orang-orang yang putus asa tuh Pak. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ya, ketika mereka melupakan perintah Allah, menabrak perintah Allah, maka kami bukakan setiap permohonan mereka. Ya, terserah tuh. Jadi istilahnya itu apa itu Pak? Diberikan dengan cara kebencian. Qarun. Ya, Qarun. Qarun itu sepupunya Musa alaihissalam. Sekaligus muridnya Musa alaihissalam. Ya, Qarun susah dia untuk bisa menjadi orang yang sukses, betul-betul sukses tuh Pak, dalam urusan usaha. Ya. Ibadahnya tidak seperti Harun. Sedekahnya tidak seperti Harun. Jadi ke atas enggak, ke bawah enggak, biasa-biasa tuh Pak. STMJ. Salat terus maksiat jaya Pak. Kalau jalan mending jaya. Ya, salat terus maksiat jaya tuh Pak. Tapi dia pengen menjadi orang yang sukses Pak. Khususnya urusan duniawi. Qarun ini tuh Pak. Artinya kemampuan ibadahnya udah mentok Pak, karena kalah dengan kemalasannya. Cuma banyak angan-angan doang Pak. Ibadahnya payah tuh Pak. Subhanallah. Maka dia salah pilih guru Pak. Siapa gurunya? Musa Samiri. Ron, kalau mau maju, tabrak semua perintah Tuhan. Jangan jadi muridnya Firaun. Jangan jadi muridnya Musa. Harus gabung dengan Firaun, Ron. Gitu tuh Pak. Kalau disebut Ron ujungnya sama Pak. Harun atau Qarun Pak. Perkataan Musa Samiri ini Pak dijepret dalam Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Betul Nadif ya? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli syai'. Coba terjemahkan Nadif. Oh gitu Pak. Jadi kalau Bapak usaha nggak maju-maju Pak, berusaha nggak dapat rumah, gagal terus, coba nggak usah sholat Pak. Jangan sholat Pak. Itu tips dari Allah tuh Pak tuh. Ya, Bapak lakukan kejahatan Pak. Subhanallah. Tapi benar nggak nih kira-kira Pak? Benar nggak kira-kira? Orang-orang yang meraih kebaikan, kesuksesan dengan cara melanggar perintah Allah, dengan kebohongan, dengan kezaliman, Pak, dapat apa yang dia inginkan berupa kesuksesan. Tapi menurut pemahaman dia, terminologi dia, dapat dia kesuksesan. Namun nggak lama Pak, setelah itu apa? Dijatuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu tuh ya. Memang kalau Bapak ingin dikabul doa kita, ingin direalisasikan keinginan kita, pakai jalur ibadah, itu harus betul-betul murni. Ya, harus betul-betul bersih. Dan itu prosesnya lama nggak? Lama prosesnya Pak. Betul lama prosesnya. Beda ketika keinginan kita, realisasi kesuksesan kita, harapan kita ingin cepat menemukan kesuksesannya, ya, pakai cara keburukan itu amat sangat cepat tuh Pak. Wah,
sangat cepat. Nah, di situ masyarakat awam yang tidak paham, yang tidak sabar, Pak. Tengok akhir surat Ali Imran, Pak. Ya, ada 4 tata cara. Ada 4 roadmap, Pak, agar sampai kepada kebahagiaan. Ayatnya 200. Ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Silakan Nadir. Tuh, sabarlah kalian, saling menguatkan dalam kesabaran, kuatkan ikatan, solidaritas, bertakwalah 4, maka kalian akan bahagia, kalian akan sukses. 4 syaratnya tuh Pak, berat tuh Pak. Azan sebelum hayya alal falah apa dulu Pak? Hayya alal sholah dulu Pak, mesti benar sholatnya tuh. Hayya alal sholah baru hayya alal falah, nggak ada hayya alal falah dulu Pak. Bahkan sebelumnya mesti apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatnya mesti benar. Syahadat ke Allah, syahadat ke Rasulullah. Setelah itu sholat, baru apa Pak? Hayya alal falah, menang, bahagia, sukses. Jadi meniti karir kesuksesan dengan cara kebenaran, kejujuran, prosesnya bersih, Pak. Harus bersih. Ya, ibadahnya harus maksimum tuh Pak. Baru la'allakum tuflihun. Baru kalian bahagia tuh Pak. Lama memang kalau pakai proses kebenaran, pakai proses kejujuran, pakai proses ibadah, pakai proses kebaikan. Itu lama Pak jalannya Pak. Tapi jalan itulah yang menyelamatkan dunia kita dan akhirat kita. Pakai cara keburukan, instan dia Pak. Ya. Pakai cara kebohongan, instan dia tuh Pak. Akan dapat tuh Pak. Subhanallah. Di Banten ada tetangga saya, kiai Pak. Ya, kiai. Tampilannya depannya kiai itu Pak. Tapi karena terdesak oleh kebutuhan dan kewajiban tuh Pak. Zikirnya payah, ibadahnya payah Pak. Tapi dia tampilkan di depan orang seolah-olah sukses tuh Pak, karena zikirnya, karena jujurnya, karena ibadahnya tuh Pak. Subhanallah. Maka dia amalkan Al-An'am 44 Pak. Ya, Al-An'am 44 dia amalkan itu. Apa cara pengamalannya Pak? Gampang, malam hari Pak. Dia cuma naruh lilin aja di depannya Pak. Taruh lilin api Pak, jangan sampai mati itu. Setelah itu ada anak buah yang dia tugasi itu Pak, keluar masuk ke rumah bapak-bapak di Cinere kali itu Pak, di Panorama, di Bukit Indah, di Bukit Cinere Indah itu Pak. Tiba-tiba bangun tidur, kok emas saya nggak ada, kok duit saya nggak ada, itu Pak. Meledak, jadi orang kaya, sehingga orang belajar agama, wah ini kayak sukses nih, zikirnya luar biasa. Ternyata yang bekerja bukan zikirnya, yang bekerja bukan tasbihnya, yang bekerja bukan sujudnya, tapi apa tuh Pak? Lilinnya tadi itu Pak. Subhanallah. Berat Pak, sabar itu berat. Makanya coba lihat, Allah ketika menyuruh kita untuk sholat, sebagai alat kita minta tolong kepada Allah. Nomor 1 bukan sholat, tapi apa dulu Pak? Sabar.
Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Kata sabar itu melekat dengan kata kebaikan, Pak. Nggak ada sabar tapi sembari maksiat, nggak ada, Pak, nggak bisa. Sabar itu sembari sholat, sembari puasa, sembari zakat, sembari infak, sembari menjauhi maksiat, Pak. Berat pakai jalur ini, Pak, berat. Tapi akan berhasil nggak di muka bumi? Akan berhasil suatu saat nanti itu, Pak. Ya. Dan orang yang menggunakan jalur itu nggak pernah dikalahkan, Pak. Gaza buktinya. Hari ini walaupun dibombardir luar biasa itu, Pak. Justru yang kalah siapa? Yang nggak istiqomah tadi itu, Pak. Seperti anaknya salah seorang petinggi Hamas yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan pengkhianatan itu, Pak. Seperti anak-anak muda Gaza yang menerima narkoba itu, Pak. Itu yang mudah disusup, itu yang mudah dikalahkan, Pak. Tapi yang istiqomah itu, Pak. Nggak bisa disogok tuh, Pak. Tuh. Yang ada di labirin-labirin. Subhanallah. Hari ini luar biasa, Pak. Di Rafah, dar. Di Jabalia utara Gaza, dar. Jadi Gaza belum selesai itu, Pak. Kok susah betul mereka dikalahkannya? Karena koneksi mereka kepada Allahnya kuat, tuh, Pak. Di satu sisi pakai jalur kesabaran, jalur ibadah, jalur kejujuran lama. Tapi di sisi yang lain dia nggak bisa dikalahkan, Pak. Ya, dia nggak bisa dikalahkan. Tapi kalau pakai jalur nggak sabar, Pak, payah tuh, Pak. Apalagi pakai jalur 44 tuh, Pak, tuh, Al-An'am. Ya. Dan menariknya terkait jalur cepat fast track tuh, Pak, untuk meraih kesuksesan dengan cara melanggar semua perintah Allah, adanya di surat apa itu? Al-An'am. Apa arti Al-An'am, Pak? Hewan ternak. Berarti mental apa tuh, Pak? Mental hewan ternak tuh, Pak. Yang kayak gitu gampang disembelih tuh, Pak. Ya, disembelih 50.000, disembelih pakai berapa lagi tuh, Pak? Pakai 50 kilo tuh, Pak. Pakai 10 kilo, gampang disembelihnya tuh, Pak. Allahu Akbar. Babu adna ahlil jannati manzilatan. Ini menjelaskan penghuni surga yang paling dekat surganya. Ya, yang paling ringan surganya. Kelas melati lah, Pak, ya. Surga kelas melati ini, Pak. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah. Haddatsana Yahya bin Abi Bukair. Haddatsana Zuhair bin Muhammad. An Suhail bin Abi Saleh. An Nu'man bin Abi Ayyash. An Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau Bapak dengar nama sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri, semua pidato Nabi itu, Pak, yang meriwayatkannya beliau. Pidato khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah wukuf di Padang Arafah. Nah, ada sahabat yang punya spesialisasi itu meriwayatkan hadis-hadis Nabi terkait apa? Khutbahnya beliau. Khutbah ketika perang, memimpin perang. Nah, itu namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Selain itu, beliau juga punya kekhususan, yaitu meriwayatkan hadis-hadis terkait apa? Surga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebaliknya, kalau Sa'id Al-Khudri meriwayatkan hadis-hadis terkait surga, Pak. Sebaliknya ada sahabat nggak mau, Pak. Maunya meriwayatkan hadis-hadis terkait neraka aja itu, Pak. Siapa namanya, Pak? Kata beliau, kenapa sih Nabi jelasin surga? Kau maunya riwayat tentang neraka. Kalau surga, semua orang kepengen. Ya, fokus ke situ. Tapi kalau aku lebih baik aku mendengar dari Nabi hadis-hadis terkait neraka agar aku bisa menghindarinya. Apa yang mesti aku hindarinya? Kira-kira karakter orang-orang yang tidak terbakar tubuhnya dari neraka apa aja? Itu yang paling penting. Kalau selamat dari situ otomatis surga. Oh iya juga ya. Dari Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna ahli jannati manzilatan rajulun sarafallahu wajhahu 'anil nar qibalal jannah." Sesungguhnya adna ahli jannah, penghuni surga yang paling rendah, Pak. Penghuni surga yang paling ringan tuh, Pak tuh. Kalau nilai itu disebut lulus nilai berapa, Pak? 5 lulus nggak 5? Ya, 5 berapa ya? 5,01 lah, Pak. 5% plus 1 kali itu ya. Nah, itu surga paling rendah tuh, Pak tuh. Nilainya segitu tuh. Inna adna ahlil jannati manzilatan. Sesungguhnya ahli surga yang paling rendah makomnya rajulun, yaitu seorang laki-laki, sarafallahu wajhahu, yang Allah palingkan wajahnya anin nar, dari api neraka, qibala jannah, di depannya surga. Jadi ini surga, ini neraka, Pak. Jadi berdampingan tuh, Pak tuh. Ya, berdampingan. Jadi posisi surganya dari neraka itu nggak jauh, Pak. Ya, asap-asapnya masih kena lah, Pak. Gitu tuh ya. Asap-asapnya masih kena tuh, Pak tuh. Subhanallah. Ini aja udah untung nggak tuh, Pak? Udah untung betul. Bapak mau surga ini nggak? Ya, ini masih dapat asap-asapnya. Merokok mungkin masih bisa tuh, Pak, di situ, Pak. Karena kan di surga nggak ada api itu. Jadi Bapak kalau pecandu rokok masih gampang tuh, Pak tuh. Ya, nggak begitu jauh, Pak. Geleser tuh, masih ada apinya tuh, Pak tuh. Yang biasa pakai pave boleh tuh, Pak, di situ tuh, Pak. Jadi nggak usah tinggi-tinggi surganya, Pak. Gitu ya. Subhanallah. Coba kita tengok, Pak. Orang yang surganya paling rendah, itu posisi surganya persis di depan neraka, Pak. Ya, jadi tetanggaan dia tuh, Pak. Ya, tetanggaan. Wa mathalul lahu syajaratun dzata dzillin. Dan perumpamaan dia itu seperti pohon yang ada naungannya. Pohon yang lebat tuh, Pak, daunnya yang rindang, daunnya. Faqala, kemudian dia berkata, "Ayyu rabbin qaddimni ila hadhihi syajarah akunu fi dhilliha." Ayyu rabbin, ya Rabb, dekatkan aku ila hadhihi syajarah, kepada pohon ini. Akunu fi dhilliha, maka aku ingin di di naungannya, di rindangnya. Subhanallah. Jadi ada satu pohon, Pak, di tengah oase, di tengah padang pasir, ya. Panas betul kan, Pak? Ya. Jadi kondisi di sekitarnya panas betul. Di tengah kepanasan tersebut ada pohon tuh, Pak. Nah, pohonnya besar, rindang. Maka agar kita nggak kepanasan, kita mau di bawah pohon tersebut tuh, Pak. Jadi seperti itu tuh, Pak. Perumpamaan orang yang surganya itu paling rendah. Di sekitarnya neraka luar biasa. Sebelah kanan, sebelah kiri, selatan, utara, depan, belakang, panas. Tapi di tengah-tengah itu ada pohon yang rindang, Pak. Kita duduk di situ, subhanallah. Bergeser sedikit, Pak. Melampaui dari bayang-bayang rindangnya pohon tersebut, udah panas, udah neraka tuh, Pak. Subhanallah. Sahabat itu, Pak, kalau dijelaskan neraka, waduh, nggak bisa makannya itu bisa berhari-hari itu, Pak. Ya, nggak makannya itu berhari-hari, nangisnya berhari-hari itu, Pak. Sukses itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 185 Ali Imran. Disebut sukses 185 Ali Imran. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dibebaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, he get the real success, maka ia mendapatkan kesuksesan. Itu yang namanya sukses, Pak. Kejar itu. Ya, kejar itu tuh, Pak. Orang yang meraih kesuksesan, Pak, dengan cara-cara kesabaran, dengan cara-cara kebaikan. Memang contohnya dari Nabi terkait
di akhir zaman yang Allah berikan kekuasaan, lalu dia meraih kekuasaan dengan benar, nggak banyak contohnya, Pak. Satu, Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih, itu Pak. Ya, masih 2 tahun berjuangnya, Pak. Coba, sahabat Nabi kurang apa, Pak? Yang pertama kali berniat membawa pasukan ke Konstantinopel siapa dia? Yazid bin Muawiyah. Yazid itu kita mesti adil menghukuminya, Pak. Di satu sisi dia melanggar konstitusi. Apa konstitusi yang dilanggar oleh Yazid? Hadis Nabi. Ibrahim harrama Makkah wa ana haramtul Madinah. Ibrahim yang menjadikan tanah Mekah tanah haram, tanah suci. Wa ana haramtul Madinah. Dan aku, kata Nabi, yang menjadikan Madinah tanah suci. Kesucian Madinah, Pak, dilanggar oleh siapa? Yazid bin Muawiyah. Ratusan sahabat di Madinah dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Dia langgar konstitusi itu, Pak. Sehingga ya, dia pun mendapatkan nasib yang sama. Dibunuh di tanah suci juga, di mana? Di Mekah oleh Abdullah ibnu Zubair. Di satu sisi dia punya historis buruk, tapi jangan salah, Pak, dia juga sama punya historis baik. Apa itu? Dia orang pertama yang mengamalkan hadis Nabi yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Panglimanya panglima terbaik. Pasukan yang gabung dengannya pasukan terbaik. Dia siapkan pasukan itu, Pak. Ya, orang pertama yang mau pasukan ingin membebaskan Konstantinopel, Yazid bin Muawiyah. Gagal, Pak. Lalu dimulai pada masa siapa? Selanjutnya, Harun ar-Rasyid. Gagal, Pak. Lalu ayahnya Mehmed I. Gagal. Berapa ratus tahun tuh, Pak. Ya. Jadi untuk mencapai kekuasaan dengan jalur kebenaran sampai ratusan tahun tuh, Pak. Coba lihat. Kita baru tahajud 2 malam, Pak. Minta sukses. Udah tahajud, udah sedekah. Subhanallah. Lihat Konstantinopel, Pak. Dari mulai Yazid, Harun ar-Rasyid itu, Pak. Ustaz, saya tahajud, Ustaz. Sampai pagi nggak tidur lagi. Berapa malam tahajudnya? Semalam tanggal berapa? Tanggal 10 Februari, Ustaz. Keluar-keluarnya Ustaz, zuhur Ustaz, ibadah terus Ustaz. Tuh. Tapi tahajudnya cuma tanggal berapa tuh? Tanggal 10. Susah memahaminya, Pak, ya. Subhanallah. Itu, Pak, Yazid, Harun ar-Rasyid. Coba lihat. Ratusan tahun itu. Allah. Memang kalau pakai jalur 186 berat, Pak, Al-Baqarah itu. Wa idza sa'alaka ibadi. Ketika disebut ibad berarti harus ibadah, Pak. Lihat ayat 5, ayat 6 Al-Isra. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. Lalu kami bangkitkan hamba-hamba kami yang perkasa. Ketika disebut ibad, maka ibadahnya harus kuat. Orang ini berkata, ayu rabbin qaddimni ila hadhihi syajara akunu fi dhilli, ya Rabb, dekatkan aku kepada pohon yang naungannya, yang rindangnya, yang ademnya ini luar biasa. Kenapa? Di sekitarnya panas, ya Rabb. Subhanallah. Maksudnya apa? Ya Rabb, aku lebih ketengahkan. Ya. Dekatkanlah aku dengan pohon itu. Kenapa? Panas betul di luar, ya Rabb. Kenapa? Kanan kiri, Pak, neraka semuanya. Depan belakang neraka semuanya. Makanya kalau beribadah tuh harus pol tuh gitu, Pak. Gaspol tuh di sini sebetulnya. Ya, gaspol tuh di sini tuh, Pak. Coba lihat Nabi sampai bengkak kakinya, Pak. Kata Aisyah, ya, malam bangun Rasulullah untuk tahajud.
Rasul tuh kalau lagi sujud, Pak, itu nggak pernah kokoh begini, Pak. Mohon maaf, Rasul kalau lagi di rumahnya Aisyah sujud tuh nggak pernah kokoh, Pak. Kalau nggak jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Kenapa coba? Ada yang tahu, Pak? Hah? Rasul tuh kalau sujud nggak pernah kokoh, Pak. Jatuh ke kanan, jatuh ke kiri. Ada yang tahu kenapa, Pak? Ditarik sama Aisyah, Pak. Ditarik sama Aisyah, di apa itu? Dibaringkan itu. Udahlah Rasul, udahlah suamiku, kan udah jelas surga. Mungkin bahasa anak muda sekarang, kita asik-asik aja Rasul. Subhanallah. Rasul balik lagi tuh, Pak. Itu Aisyah, Pak. Anda masih begitu Rasul? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Memangnya nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Oh, subhanallah. Kalau pakai jalur itu, Pak, lama memang. Tapi itu yang menyelamatkan kita. Ya, nanti buahnya baru tahu, Pak. Ya. Nah, kata laki-laki tadi yang surganya ringan tuh, Pak. Qaddimni ila hadhihi syajarah. Ya Rabb, dekatkan lagi saya ke pohon itu, dekatkan lagi. Kalau bisa di tengah-tengahnya ya Rabb, kalau bisa nempel ya Rabb. Saya waktu di mana di Jordan, di Amman, Pak, ada namanya pohon sahabi. Ini udah Hendra pernah ikut pohon sahabi. Pohon sahabi itu, Pak, di luar pohon itu panasnya luar biasa. Ya, panasnya luar biasa. Tapi kita sudah masuk radius 200 meter ke pohon itu, angin udah kenceng betul. Adem betul, Pak. Kalau udah masuk ke dalamnya, lebih adem lagi tuh. Padahal di sekitarnya nggak ada pohon, Pak. Pohonnya cuma itu-itunya itu. Disitulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pulang dari Tabuk mampir di pohon sahabi, menjelaskan hadis ini, itu Pak. Ya, menjelaskan hadis ini. Jadi ketika Nabi berkata, anak muda, ya Allah dekatkan aku ke pohon, maksudnya ke surga tadi itu, yang diibaratkan seperti pohon. Nah, Nabi menjelaskan hadis itu di pohon sahabi, Pak. Dan pohon itu masih ada sekarang tuh, Pak. Kenapa disebut pohon sahabi? Pohon sahabat. Karena dia sahabat Nabi yang sekarang masih hidup menjadi saksi atas kenabian Nabi itu, Pak. Pohon aja yang punya ma'rifat membenarkan kenabian Nabi sampai sekarang masih hidup, Pak. Ya, masih hidup, nggak mati itu, Pak. Tumbuhnya jadi nggak tumbuh, nggak mati itu, Pak. Ya, itu kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pada satu waktu pemerintah Jordan diminta, karena pemerintah Jordan itu kan dekat dengan mana? Dengan Israel tuh, Pak. Tolong bakar pohon itu. Nggak mau, Pak. Karena dipaksa, ada beberapa petinggi militer mau, Pak. Ya siapkan tuh apa minyak atau apa tuh ya untuk membakar pohon tadi. Malah yang membakarnya yang terbakar tuh, Pak. Wasaqal haditsu binahwi hadisi Ibnu Mas'ud. Dan hadis ini sesuai